Video ini dirasa bermanfaat, silahkan di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan jika memang video ini dikira tidak bermanfaat, silahkan di dislike ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Nadin Elektro, tutorial perbaikan seputar elektronik. Kali ini saya ada sebuah TV LED merek Polytron ya, dengan kendala kerusakan seperti ini. TV menyala tetapi gambarnya ya double berubah warna, berubah-ubah warnanya, dan untuk resolusinya sendiri terlihat rada kasar ya. Ini TV saya tes dengan input HDMI ya, karena pemilik TV ini yaitu rental PS3. Jadi saya mencobanya menggunakan input dari laptop ini. Kerusakan seperti ini yang sudah adalah kerusakan dari panel LCD-nya atau layar LCD-nya ya. Biasanya saya untuk menangani TV dengan kendala seperti ini selalu menjelaskan kepada si pemilik bahwa untuk perbaikan seperti ini ada kemungkinan gagal ya. Kegagalan bisa jadi TV akan menjadi blank atau hilang gambarnya sama sekali, dan bisa juga berhasil ya. Jadi biasanya saya melakukan negosiasi. Andai kata ada kegagalan, si pemilik TV tidak boleh menuntut ya, karena dalam perbaikan TV model begini sangat beresiko ya, sangat beresiko karena kita akan melakukan percobaan cutting ya, atau yang istilahnya disunat dalam istilah para teman-teman teknisi, potong jalur. Jadi kita harus menebak-nebak antara jalur kanan atau kiri untuk yang harus dipotong ya, dari LC1 biasanya LC2 ya. Oke, lanjut aja, akan saya coba perbaiki karena yang punya sudah setuju dengan segala resikonya ya. Model TV-nya dia itu Polytron PLD 32D 711 garis miring Y. Ternyata untuk TV ini segel sudah terbuka ya, segelnya sudah pernah terbuka, kemungkinan sudah pernah diperbaiki juga. Oh ya, untuk satu lagi, kerusakan seperti ini berubah warna 99% itu kerusakan panel, dan saya mungkin akan mencoba untuk memotong jalur ya, cutting jalur. Jadi andai kata berhasil, untuk keawetannya itu relatif ya, bisa awet ya, bisa juga tidak. Setidaknya kita sudah berusaha daripada kita mengganti panelnya yang cukup lumayan mahal ya, karena harga panel LED 32 in ini masih sekitaran dari 80% harga TV barunya. Andai kata TV-nya sekitar 2 juta ya, hampir ya 2 juta dari 80%-nya aja ya, tidak jauh beda dengan TV barunya. Oke, lanjut, saya buka dulu. Oke, baut-bautnya sudah terbuka, tinggal saya buka tutupnya.
Ini dia penampakan dari dalemannya. Ini mainboardnya, power supply, berikut supply lampu backlightnya atau DC step up-nya. Dan ini untuk panelnya, dia menggunakan panel AWO ya, yang biasa pada TV Polytron. Nah ini ternyata, ternyata TV ini sudah di cutting ya, mungkin sama yang punya ya. Ini ada bekas potong jalur ya. Nah terlihat ya, dia sudah dipotong yang kiri ya, kiri dari belakang LC1. Mungkin ntar saya periksa dulu deh, atau karena mungkin dia salah potong, sambil saya ukur-ukur dulu untuk tegangannya ya, sambil pengenalan. Biasanya sih untuk tegangan normal ya, kondisi TV begini. Tapi sekalian aja kita untuk mengenal Ticon AWO ini, sekalian kita ukur-ukur kembali. Dilanjut untuk, oke, biarpun saya pastikan untuk tegangan-tegangan Ticon itu normal, saya akan mengukur test pointnya ya, sekalian pengenalan, dan di satu saat kita lupa bisa saya lihat kembali. Nah ini sini terlihat ya, ini sudah bekas dipotong jalur. Nah ini dia IC AWO ya, IC Gamma ya, IC CPU-nya. Dan ini IC EPROM-nya. Ini IC level shifter. Dan untuk IC ini saya kurang tahu ya, IC apa. Ini IC DC step up pembangkit PGH PGL ya. Oke, kita lanjut untuk pengukuran. Pengukuran awal di PCC input ya, di sini ya. PCC input terukur, ini kurang terlihat ya. Untuk PCC input sendiri terukur normal ya, normal 12 volt. Kita lanjut ke TGHF, bisa di sini ukurnya 29,6 termasuk normal ya. Untuk PSS, nah ini PSS di sini berarti PGL ya. Turbo remote-nya. PGL minus 8,9. Ini tegangan sudah dipastikan normal. Terus untuk selanjutnya dari PGH PGL ini disalurkan ke sini, ke IC level shifter ya. Dan out dari IC level shifter yaitu ada pada pin. Untuk pengukuran Ticon ini ya, tadi sempat tertunda, ada tamu. Jadi untuk tegangan PGL yang dari IC DC step up PGL PGH ini diinput ke IC level shifter ini ya. Ini dia pin input PGL-nya, dan ini untuk PGH-nya ada di kapasitor ini ya. Ya, terukur 29 volt untuk PGH. Dan untuk outnya sendiri yaitu ada pada resistor kecil ini ya. Untuk LC1, LC2 itu biasanya ditandai dengan out tegangan yang keluarnya PGH PGL bergantian ya. Nah seperti itu ya, yang bergantian. Berarti PGH PGL itu ada di R ini ya, R ini yang dekat kapasitor, R1 R2 ya. Ya itu. Nah ini antara L1
L2 nya ya. Oke, saya lanjut. Oke, tadi untuk out PGH PGL itu ada di resistor ini yang nilainya 0 ohm ya. Dengan kode resistor R berapa ini? Dan saya lihat dulu. R828 dan R827 ya. Untuk out LC1 LC2 nya. Nanti akan saya klik ya untuk memudahkan kalau memang belum hafal untuk pin outnya. Kita klik dulu ya di sini untuk memudahkan kita melakukan pengukuran ya. Ini emang udah di cut ya, sepertinya udah pernah di cut ya. Kita klik dulu ya seperti ini. Setelah saya pastikan bahwa out ini menuju ke sini ya, menuju ke pin ini LC1 LC2, dan tadi saya potong 2 biji tidak ada perubahan. Saya potong semua, ini saya potong semua ya untuk jalur kanan dari belakang, batasnya dari sini sekitar berapa jalur ya, saya potong semua. Saya coba lagi apa sudah ada perubahan dengan memotong semua jalur kanan dari belakang. Mudah-mudahan oke, kita lihat dulu. Ternyata belum ada perubahan sob. Jadi karena belum ada perubahan, nanti saya sambung dulu ya. Yang saya cutting ini saya sambung dulu, akan saya pindah ke kirinya. Ini kenapa saya tadi klik dulu, nanti biar memudahkan waktu penyambungan ya. Dan usahakan untuk menarik siletnya 1 kali tarikan ya, biar nyambungnya mudah. Oke, lanjut ya. Tadi setelah saya memotong jalur sini, ternyata tidak ada perubahan. Saya pindah juga ke jalur yang kanan juga sama, tidak ada perubahan ya. Jadi kanan kiri sudah saya sambung kembali, dan saya mencoba solusi dulu pernah saya lakukan ya, udah lama banget jadi saya agak lupa ya. Saya melepas resistor ini ya, resistor out dari IC ini, out dari IC level shifter ini. Ini tadi sempat saya panaskan ya IC-nya. Melepas 2 buah resistor dengan nilai 0 ohm ya, yaitu dengan resistor kode, ntar saya lihat, resistor 0 ohm dengan kode 827 dan 8028 ya. Ini yang berendeng berdua ini ya, out dari IC ini. Dia kalau diukur itu tegangannya antara bergantian PGH 29 dan PGL minus berapa ya, 647 tadi, antara segitulah. Jadi untuk out dari IC ini yaitu 2 ini bergantian ya, antara PGH PGL. Jadi sekian detik PGH, sekian detik PGL. Emang sudah begitu ya, bukan karena IC-nya rusak atau tegangannya drop. Jadi memang udah begitu cara kerjanya IC level shifter ini. Jadi untuk solusi terakhir, karena solusi sunat tadi saya tidak berhasil, saya melepas kedua resistor ini ya. Nah, kedua resistor ini udah saya lepas nih. Ini tadi saya coba belum saya lepas semua, cuman lepas sebelah kakinya ya. Saya lepas satu tadi tidak ada perubahan ya. Ini saya lepas dua-duanya. Ini saya lepas dua-duanya untuk R868 827 dan
627 dan 628 ya. Resistor dengan nilai 0 ohm. Air jumper doang ini. Oke. Setelah saya lepas, coba kita lihat lagi. Tadi sudah saya lihat sih hasilnya udah lumayan bagus ya. Sebelum saya rekam tadi sudah saya coba sih, nilai udah bagus sih. Untuk memastikan saya coba lagi ya biar teman-teman pada tahu ya. Terkadang solusi begini memang untung-untungan ya, asal kita berhati-hati dan selalu kesepakatan ya dengan yang punya. Oke, saya nyalakan dulu ya. Ini udah standby TV. Saya masih memakai input ini ya, input dari HDMI. Kayak gini sob, sepertinya sih sudah normal ya. Nanti saya balikan TV-nya ya. Nah ini posisi sudah saya balik, nanti saya ke channel saya dulu. Takutnya kena copyright ya. Saya buka video saya ya biar tidak kena copyright. Nah, sepertinya sudah normal ya. Merahnya sudah ada ya. Terus lagi saya akan memutar film terkena copyright. Udah ini aja ya video saya buat contoh gambarnya. Karena ini menggunakan HDMI ya. Ini video saya yang pasang itu ya. Oke sob, mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat. Jadi saya salah penanganan tadi, sempat salah penanganan, sempat repot juga menyambung bekas sunatan kanan kiri ya. Tapi alhamdulillah dengan melepas resistor tadi, ini 2 buah resistor tadi, alhamdulillah TV bisa kembali normal ya. Oke, sekian akhir kata dari saya, Nadine Elektro. Oh ya, jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan jika memang video ini dikira tidak bermanfaat, silahkan di dislike ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.